Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan kesehatan, sehingga kita masih bisa bernafas hingga hari ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Teman-teman yang dirahmati Allah, pernahkah kita berpikir bagaimana agar nama kita disebut di langit? Bagaimana agar malaikat mengenal kita? Bahkan Allah sendiri menyebut nama kita di hadapan makhluknya. Tentu ini adalah sesuatu yang sangat istimewa. Maka pada kesempatan ini, mari kita bahas beberapa amalan yang bisa membuat nama kita disebut di langit. Amalan yang pertama adalah menyebut nama Allah di hadapan manusia. Teman-teman sekalian, Allah telah menjanjikan dalam hadis qudsi bahwa siapa yang mengingatnya, maka Allah pun akan mengingatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang hamba mengingatku dalam dirinya, aku akan mengingatnya dalam diriku. Dan jika ia mengingatku di tengah orang banyak, aku akan menyebut namanya di tengah makhluk yang lebih baik dari mereka, para malaikat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Bayangkan, jika kita sering berzikir, membaca tasbih, tahmid, dan tahlil, nama kita akan disebut oleh Allah di hadapan para malaikat yang mulia. Amalan yang kedua adalah bersolawat kepada Nabi. Hadirin yang dimuliakan Allah, solawat bukan hanya tentang bentuk cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi juga jalan agar nama kita disebut di langit. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada seorang pun yang mengucapkan salam kepadaku, kecuali Allah akan mengembalikan ruhku sehingga aku dapat membalas salamnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Setiap kali kita bersolawat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang membalasnya, dan malaikat pun ikut mendoakan kita. Amalan yang ketiga adalah membaca Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah yang penuh keberkahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang membaca Al-Quran dan mahir dalam membacanya akan bersama para malaikat yang mulia dan taat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi jika kita ingin nama kita disebut oleh malaikat, perbanyaklah membaca Al-Quran. Amalan yang keempat adalah mendoakan kebaikan orang lain. Salah satu amalan yang sering dilupakan adalah mendoakan saudara kita tanpa sepengetahuannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya adalah doa yang dikabulkan. Di dekat kepalanya ada malaikat yang ditugaskan. Setiap kali ia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, malaikat tersebut akan berkata, amin. Dan untukmu juga seperti itu. Hadis riwayat Muslim. Bayangkan, jika setiap kali mendoakan orang lain, malaikat juga mendoakan kita dengan doa yang sama. Dan amalan yang terakhir adalah bersedekah dengan ikhlas. Teman-teman yang berbahagia, sedekah bukan hanyalah bermanfaat di dunia, tetapi juga membuat malaikat mendoakan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap pagi ada dua malaikat yang turun, salah satu dari mereka berdoa, ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang bersedekah. Sedangkan malaikat yang lain berdoa, ya Allah, timpakan kebinasaan bagi orang yang menahan hartanya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi, jika kita ingin nama kita disebut oleh malaikat dengan doa kebaikan, perbanyaklah sedekah. Hadirin dan teman-teman yang dirahmati Allah, dari semua amalan ini, kita bisa melihat bahwa tidak sulit bagi kita untuk membuat nama kita dikenal di langit. Tinggal bagaimana kita istiqomah dalam melaksanakannya. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang selalu mengingatnya, membaca Al-Quran, bersolawat, mendoakan saudara kita, dan bersedekah dengan ikhlas. Dengan begitu, nama kita akan disebut di langit dan mendapatkan keberkahan di dunia serta akhirat. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.